wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito di Drexman LA dan Rangga Nusantara. Kawan-kawan, di kesempatan pada siang hari ini saya sudah berada di Dusun Melek, desanya Bedalawak, kecamatannya Tembelang, Kabupaten Jombang. Tempat yang akan kita pelajari atau kita tapak tilas sejarah yaitu perkembangan Islam di Kabupaten Jombang. Salah satunya yang ada di Desa Bedalawak. Bagaimana nanti keseruannya? Mari ikuti penerusan saya. Oke kawan, jadi saya sekarang sudah berada di depan masjid ya, tepatnya di Dusun Melek, desanya Bedalawak, kecamatannya Tembelang, Kabupaten Jombang. Nah ini saya sudah berada di depan masjid. Nah, sekarang saya sudah berada di Masjid Baitul Atiyah. Nah dan kawan, kita akan melihat jadi perkembangan agama Islam. Nah, memang itu tidak lepas dari para perjuangan, para perantara penyebar Islam yang ada di Nusa Jawa ini. Salah satunya yang berada di Desa Bedalawak ini kawan-kawan. Baik, kita akan menelusuri bagaimana nanti kondisi makamnya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi letaknya memang berada di sebelah sebelah selatan dari masjid ya, selatan ada. Berada di sebelah kiri masjid kawan-kawan ya. Di sini kita akan melihat bagaimana kondisi dari makam Mbah. Kawan, memang posisinya berada di kiri masjid ya. Nanti tepatnya itu berada di sebelah imaman, sebelah kiri. Nah sekarang ini adalah tempat wudhu dari Masjid Baitul Atiyah kawan. Nah kita akan menuju ke lokasi. Jadi setelah perjalanan saya dari kota Jombang ke Lamongan, nah, saya singgah di Desa Melek ini kawan-kawan untuk menelusuri kesejarahan dari salah satu pembawa agama Islam yang berada di wilayah sini, daerah Melek, desanya Bedalawak ini kawan-kawan. Memang tempatnya ini berdekatan dengan Sungai Kalibrantas. Nah, itu kita bisa melihat. Nah, ini tepat saya berada di dalam makam dari. Oke, jadi saya tepat sudah berada di depan makam dari Syekh ulama terkemuka penyebar agama Islam yang ada di daerah Tembelang ini kawan-kawan. Nah, ini adalah cungkup dari makam Syekh Hanafi. Nah, kita bisa melihat ya. Nah, ini adalah kemegahan, simbol dari penghormatan kepada para ulama yang sudah meninggal, yaitu dibuatkan makam seperti ini. Tanya itu kalau kawan-kawan, kalau kita mau masuk makam, alangkah baiknya alas kaki dilepas. Alas kaki dilepas. Ini saya sudah bersama Mbak Rani Official. Mbak, mboten bareng ngono ya. Ini adalah Mbak Rani Official. Jadi kawan-kawan, perjuangan para ulama memang tidak lepas dari salah satu orang yang insaf atau Islam kala itu. Nah ini kawan-kawan, ini adalah makam dari Syekh Hanafi atau Mbah Hanafi. Nah, Mbah Hanafi ini adalah, kalau kita melihat kawan-kawan ya, dari makamnya beliau, Mbah Hanafi ini mungkin hanya julukan ya bagi warga-warga setempat untuk menyebut atau memuliakan nama beliau. Nah, mereka menyebut Mbah Hanafi atau Syekh Hanafi. Nah, yang mana Syekh Hanafi ini adalah salah satu pejuang agama Islam. Memang tidak bisa dilepaskan dalam suatu wilayah, itu mesti ada yang namanya pembawa Islam. Nah di daerah Tembelang ini salah satunya adalah makam dari Mbah Hanafi. Nah kita bisa melihat posturnya, makam ini sangat panjang sekali, mungkin ada 1 meter mungkin ya kan kawan. Mungkin kita lihat, ini adalah makam dari Syekh Hanafi kawan-kawan.
Nah, memang makam ini ditumbuhi 2 pohon yang mengapit ya, kanan kiri, atas bawah. Nah, kanan kiri tengahnya itu diapit 2 pohon, kawan-kawan. Nah, kita bisa melihat. Kemudian untuk menjaga kelestariannya, pohon ini masih tetap seperti ini mungkin, tapi sudah ditumbangkan atau dimatikan pohonnya. Nah, ini makam ini sudah lama kalau mungkin ya, kawan-kawan. Kemudian kalau kita belajar ya, cerita ya, memang Mbah Hanafi atau Syekh Hanafi ini adalah orang Arab ya, kawan-kawan, karena kalau dilihat makamnya berbeda dengan salah satunya. Nah, ini adalah Mbah Hanafi atau Syekh Hanafi. Beliau adalah pejuang agama yang ada di sini. Nah, beliau kalau kita lihat ya, memang ini keturunan, adalah salah satu keturunan orang Arab, kawan-kawan ya, posturnya panjang. Jadi kalau masalah makam panjang itu memang ada 2 pengertian, kawan-kawan. Ada kalanya panjang posturnya, tapi ada kalanya memang panjang ilmunya atau luas pengetahuannya sehingga disimpulkan sebagai makam panjang seperti ini. Kemudian di sebelah jadi Syekh Hanafi, di sini ada juga makam. Nah, kalau kita lihat posturnya juga nggak begitu panjang. Nah, mungkin dugaan, ini kawan-kawan ya, hanya dugaan, mungkin orang tersebut adalah orang terkasih dari Syekh Hanafi, atau mungkin bisa murid, bisa menantu atau kerabatnya Syekh Hanafi yang mungkin menikah dengan orang Jawa. Tapi kalau kita melihat kedudukan beliau dengan antara Syekh Hanafi, kalau kita lihat makamnya berdampingan seperti ini, mungkin orang ini adalah orang terkasih, memang murid atau murid yang dihandalkan dari warga sini sendiri. Karena kita melihat postur dari makam tersebut ini, makamnya itu makamnya kecil ya, pendek, lebih pendek, seperti posturnya orang Jawa ya. Nah, seperti ini. Nah, memang di sini memang nggak ada keterangan ya, sejarah singkatnya gimana juga di sini tidak ada, sehingga kita kesulitan. Tapi kita hanya memperkirakan kalau makam ini sebenarnya makam ini makam kuno ya, jelasnya kuno, cuma karena makam ini sudah mendapatkan rombaan, istilahnya sudah dibangun sedemikian rupa untuk menghormati jasa-jasa atau perjuangan Syekh Hanafi di dalam menyebarkan agama Islam di Jawa ini. Salah satunya yang ada di Jombang. Nah, ini kawan-kawan, kalau Anda dari arahnya itu ya, dari Jembatan Ploso Anda belok ke arah selatan atau arah ke kiri ya, nah, Anda bisa melihat atau tepat di Jembatan Ploso ya, kita belok ke kiri kawan-kawan ya, kepada Syekh Hanafi, Anda bisa melihat betapa agung dan besarnya makam Syekh Hanafi ini. Oke, cukup sekian dulu review saya tentang jelajah kita Nusantara, nah, pejuang agama Islam yang ada di Bedah Lawak ini. Memang makamnya itu bersebelahan dengan imaman ya, mimbar gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.